Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi tentang pragmatik dalam konteks diadeksis. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, ada Permawati, Selvi Hairunisa, saya sendiri, Reza Novitri, dan Intan Wulandari. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Selvi Hairunisa. Pragmatik. Pragmatik ialah bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Menurut Tagiran 2009, pragmatik adalah telaah mengenai makna dalam hubungannya aneka situasi ujaran. Sedangkan menurut Yule, 2006, halaman 3, pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca. Jadi, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan digunakan dalam komunikasi. Konteks. Konteks merupakan salah satu menjadi sarana untuk mempelajari suatu bagian maksud. Sarana tersebut berupa bagian ekspresi yang dapat mendukung kejelasan maksud yang berupa situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian. Konteks membuat ujaran dapat dipahami menurut Yule 2006 halaman 227. Konteks adalah salah satu lingkungan fisik di mana sebuah kata digunakan. Konteks pragmatik pada hakikatnya adalah segala latar belakang mengetahui yang diketahui bersama oleh penutur dan mitra tutur. Pengertian diadeksis. Menurut KBBI dalam Putrayasa 2014 halaman 38, diadeksis diartikan hal atau fungsi menunjukkan sesuatu yang di luar biasa. Kata yang mengacu kepada pesona, waktu, dan tempat suatu tuturan. Menurut bahasa, definisi diadeksis adalah petunjukan yang sering kali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dialog, buku, koran, ataupun bacaan lainnya. Sedangkan menurut istilah, diadeksis merupakan kata yang tidak memiliki rujukan yang tetap. Kata diadeksis berasal dari kata Yunani, diadeksitos, yang berarti hal menunjukkan secara langsung. Dalam pragmatik sejalan dan pernyataan Yule tahun 1996, diadeksis merupakan istilah teksis yang mengacu petunjukan dalam kurung pointing melalui bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firmawati dengan NIM 200301036. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis diksis. Jenis-jenis diksis yang pertama itu ada diksis personal, di mana diksis personal itu adalah diksis yang merujuk kepada orang atau kata yang merujuk kepada personal sebagai peran atau peserta dalam peristiwa berbahasa. Nah, diksis personal sendiri dikelompokkan sesuai klasifikasi kata ganti orang atau pronomina. Nah, diksis personal pun terdiri dari 3 diksis personal. Yang pertama itu diksis personal 1, di mana diksis personal 1 atau orang pertama ialah kategori rujukan penutur kepada dirinya sendiri. Nah, diksis personal 1 ini terdiri dari diksis personal 1 tunggal dan diksis personal 1 jamak. Diksis personal 1 tunggal itu bisa ditandai dengan kata saya atau aku. Sedangkan diksis personal 1 jamak itu bisa ditandai dengan kata kami. Yang kedua itu ada diksis personal 2, di mana personal 2 atau orang kedua adalah kategori rujukan penutur kepada seorang atau lawan tutur. Nah, yang ketiga yaitu diksis personal 3. Pada personal 3 ini yang menjadi rujukan adalah orang ketiga, di mana objeknya adalah orang atau benda yang bukan pembicara dan bukan pendengar ungkapan tersebut. Baik, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wulandari dengan NIM 2003010045. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis deksis. Jenis-jenis deksis yaitu deksis tempat dan deksis waktu. Deksis tempat atau localer deksis. Deksis tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi, ruang, dan lokasi pembicara dalam peristiwa bahasa. Berikutnya deksis waktu. Deksis waktu atau temporal deksis adalah pemberian bentuk terhadap titik atau jarak waktu dipandang dari waktu suatu ungkapan dalam peristiwa bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezana Fitri dengan NIM 2003010087. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diksis wacana dan diksis sosial. Yang pertama, diksis wacana. Diksis wacana merupakan bagian diksis yang merujuk pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau yang sudah dikembangkan, atau bisa dikatakan dalam diksis wacana merujuk pada kalimat yang akan diucapkan. Diksis wacana berfungsi untuk mempermudah penafsiran atau pemahaman wacana baik tulisan maupun secara utuh. Sedangkan diksis sosial merupakan diksis yang mengungkapkan perbedaan kemasyarakatan antar peran peserta atau antara penutur dan mitra penutur. Rujukannya adalah perbedaan yang ada di lingkungan sosial, masyarakat, umur, jabatan, dan kedudukan, dan dapat juga karena kesopan santunan dalam berbahasa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.